sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perkenankan saya Isna Izzatun Nafsi selaku MC pada acara ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara selanjutnya yakni sambutan, kemudian penyampaian motivasi, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ustazah Siti Sofiyah, dilanjut dengan tanya jawab, kemudian acara yang terakhir yakni penutup. Ya, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Rangkaian Kegiatan Intensif Ramadan kepada Ustazah Honita Al-Hafidhah. Kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sri Mulyono selaku pengurus MTA Perwakilan DIY, yang kami hormati Ustadz Bagus Nur Hidayat selaku Ketua Forum Komunikasi TPA MTA DIY, yang kami hormati Ustazah Siti Sofiyah selaku pemateri pada acara pada pagi hari ini, serta segenap rekan-rekan panitia dan peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izinnya acara pelatihan ini bisa terlaksana. Mengingat kondisi kita saat ini yang sedang berjuang menghadapi pandemi, sehingga berdampak pada ketidaklancaran keberlangsungan proses belajar mengajar, kita dipaksa untuk bisa menjalankan semuanya dengan daring, sedangkan beberapa dari kita mungkin masih belum siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan daring, yang akhirnya beberapa TPA, terutama di perwakilan DIY, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan menurut kami, video adalah media yang paling tepat digunakan untuk pembelajaran daring. Oleh karena itu, dengan pelatihan ini kami berharap bisa membantu para pengajar untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring, sehingga adik-adik TPA tetap bisa belajar diniyah dengan maksimal meskipun dalam keadaan pandemi. Mengingat mereka adalah calon penerus dakwah kita, maka kita harus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Kegiatan pelatihan pembuatan video ini adalah bagian dari serangkaian kegiatan intensif Ramadan yang akan dilaksanakan di TPA MTA seperwakilan DIY, sehingga para pengajar TPA perwakilan DIY bisa langsung mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh di pelatihan ini dengan materi yang sudah kami siapkan dan akan didampingi oleh para mentor yang akan membantu pengajar yang mungkin menghadapi permasalahan ketika melaksanakan pembelajaran. Semoga Allah meridhai kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sekian dari saya, jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Honita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian motivasi dari pengurus MTA Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ustadz Sri Mulyana, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hingga siang hari ini Taman Pendidikan Al-Qur'an MTA perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menginisiasi suatu kegiatan pelatihan pembuatan video ajar begitu ya, khususnya
yang ditujukan kepada santri-santri TPA di tempatnya masing-masing, mengingat situasinya memang sedang pandemi. Memang terutama saya mengapresiasi kepada seluruh panitia dan forum komunikasi TPA se-DIY atas inisiasi ini, karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan ya di saat pandemi semacam ini. Jadi kalau saudara-saudara-saudari semuanya ingat, kegiatan semacam ini begitu mendadak atau kejadian wabah pandemi ini begitu mendadak sekitar di bulan Maret tahun 2020 ya, awal Maret, jadi sudah hampir setahun lebih ya, sudah lebih dari setahun. Semua lini dipaksa untuk berkreatif, untuk melakukan suatu aktivitas yang tidak boleh berhenti, walaupun menggunakan fasilitas-fasilitas yang harus daring, gitu ya. Termasuk saya yang dosen mengajar pun harus dipaksa, sebelumnya tidak terpikir sama sekali, gitu ya, harus daring dan seterusnya. Maka tak terkecuali juga pengajian-pengajian yang dilakukan di tempat kita, di Jogja dan di berbagai tempat juga masih dilaksanakan daring beberapa. Apalagi untuk TPA yang di situ mengumpulkan adik-adik yang masih kecil-kecil ya, untuk bertemu bersama itu sangat rentan sekali. Tentunya banyak orang tua yang tidak tega begitulah untuk anaknya hadir bersama-sama ketemu yang tidak tahu tentang kesehatan statusnya. Oleh karena itu pembuatan video ajar ini menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita mengambil bagian gitu ya, untuk tidak ketinggalan dalam memanfaatkan untuk berbagai aktivitas gitu ya. Oleh karena itu mari betul-betul kita siapkan segala sumber daya ya, segala kemampuan, segala apa yang ada di diri kita, apalagi kita adalah dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang, yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Ya, jadi kita ingat salah satu firman Allah ya di surat An-Nisa ayat 9 ya, itu sebagai pijakan kita bersama, maka segala upaya, segala aktivitas ini kita sangat kita gali potensi yang ada pada diri kita bersama untuk demi terciptanya apa yang dijanjikan oleh Allah di sini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi saudara-saudara, saudara-saudari semuanya, ini adalah bagian upaya kita ya bersama-sama di majelis yang kita cintai ini untuk mempersiapkan anak-anak generasi-generasi yang tidak lemah, khususnya adalah dalam bidang akidah. Ya, akidahnya. Karena akidah ini menjadi pijakan, menjadi dasar, menjadi basic dari semua aktivitas hidup. Manakala akidahnya kuat, manakala akidahnya lurus, maka akan menuntun amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang lurus, amalan-amalan yang sudah juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ya, sebelum saya lanjutkan, juga saya sampaikan salamnya Ustadz Emot ya kepada seluruh peserta yang hadir bergabung pada kesempatan siang hari ini. Jadi, kalau beliau mengatakan kepada kita bersama bahwa dalam kepentingan menyebarkan Al-Quran, menyampaikan pelajaran-pelajaran tentang tauhid, tentang akidah ini, apapun yang kita miliki, potensi apapun, mari betul-betul kita peres gitu ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Kalau saat imut ngendika, segala potensi yang ada pada diri kita itu nanti akan dikelompokkan menjadi 4O ya, 4O. Ya. O yang pertama itu adalah otak ya, otak. Otak akan menghasilkan pikir ya, pikir. Oleh karena itu segala bentuk pemikiran, segala bentuk ide kreatif, segala bentuk apapun usaha kita agar
kegiatan-kegiatan yang positif ini tetap berjalan, itu adalah dinilai sangat positif, sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disia-siakan setiap pikir apa yang kita lakukan, bagaimana TPA ini bisa tetap jalan, bagaimana anak-anak tetap senang, anak-anak tetap riang, anak-anak tetap bersemangat dalam mengkaji Al-Quran ini adalah bentuk pikir yang positif dan yang insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar. Ya, maka kreativitas kita termasuk mempersiapkan video ajar untuk kepentingan TPA ini luar biasa. Ya, ini memang sekali lagi seperti kami sampaikan tadi sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi tuntutan dan sudah menjadi keharusan bagi kita bersama untuk mulai berpikir ke sana. Gitu. Sedangkan O yang kedua adalah setelah otak adalah otot. Otot itu akan menghasilkan tenaga. Tenaga ini sumber daya apapun yang kita punya, ya, termasuk waktu, ya. Jadi sekali lagi untuk mempersiapkan video ajar ini bukan bim salah bim langsung menjadi baik dan menarik, itu sama sekali tidak. Apalagi kalau ini adalah kita meng-create, membuat sesuatu. Ya, nanti mungkin akan disampaikan oleh pemateri, kalau itu membuat sesuatu apalagi berbasis video ini memang perlu persiapan apa yang kita sebut dengan storyboard-nya, ya. Pada menit awal harus apa, lalu isinya apa, lalu harus bagaimana, peran dari aktornya harus seperti apa, itu memang sangat-sangat rumit sekali. Sampai nanti endingnya harus apa, begitu. Tetapi manakala kita terbelenggu oleh kesulitan-kesulitan bayangan-bayangan bahwa nanti apalagi dengan perasaan poisoh kita aku nanti gitu, nah itu sudah mematikan semangat. Oleh karena itu yang seperti itu tidak boleh. Ya, yang seperti itu tidak boleh. Ya, kita harus tetap berusaha semaksimalnya bagaimana kita dapat membuat ya suatu sarana pembelajaran yang bisa menarik dan menjadikan interest ya perhatian dari adik-adik kita, anak-anak kita, santri-santri TPA itu menjadi lebih menarik, gitu. Ya. Nah, besarnya sumber daya itu tenaga termasuk apa yang harus kita waktu kita ini insya Allah tidak gratis. Oleh Allah akan dibalasi dengan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Apalagi untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang yang tidak lemah, khususnya memang dalam hal akidah. Kemudian yang ketiga, yang perlu uang ya, uang. Uang dalam ejaan lama itu OEANG gitu ya, uang. Artinya apa? Ya kalau membuat video ini ya harus disupport oleh peralatan-peralatan yang peralatan-peralatan itu harus dibeli dan seterusnya. Ya, paling tidak ada HP yang bisa merekam atau syukur ada kamera yang bagus. Syukur ada laptop program-program yang bisa mempersiapkan entah itu kalau mau dibuat semacam kartun atau semacam hal-hal yang menarik, itu membutuhkan sumber daya itu semuanya. Nah, tentunya adik-adik sekalian ya, teman-teman semuanya ini tidak mungkin majelis memfasilitasi membelikan itu semuanya itu sampai saat ini gitu ya. Maka apa yang kita miliki itu mari kita jadikan nilai tambah kemanfaatannya, di samping untuk mendukung kebutuhan kita sehari-hari, komunikasi kita sehari-hari, atau tugas-tugas kita dari kampus sehari-hari, namun ada sisi-sisi lain yang itu kita manfaatkan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan generasi depan ini. Ya. Dan video-video film-film yang baik ya, manakala nanti bisa diupload di YouTube dan sebagainya sehingga menjadi daya tarik yang banyak untuk orang yang membacanya, orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya, maka betapa besar ya, betapa besar kebaikan-kebaikan yang kita terima sebagai kreator ya dari video tersebut gitu ya. Ya, sedangkan yang keempat ini adalah ya apapun, others. Ya, sumber daya apapun memang kita butuhkan ya untuk mensupport kegiatan-kegiatan ini. Ya. Nah, karena itu selamat nanti menjalankan mengikuti pelatihan ini, yang tentunya pelatihan itu tidak bisa serta-merta kalau sekali lalu bisa membuat apa-apa itu pasti tidak mungkin. Ya, perlu berkesinambungan, gitu ya, dan perlu praktek begitu. Jadi ibaratnya nanti saudara akan diajari renang, ya paling tidak nanti harus dicemplungkan di kolam renang, gitu ya. Artinya ya bagaimana cara mengambil gambar yang baik, angle yang baik sehingga memberikan manfaat.
Oke. Setidak-tidaknya ini yang paling minimalis ya, teman-teman terutama pengasuh TPA dimanapun berada, tidaknya kita bisa memanfaatkan video-video yang sudah ada di YouTube sangat banyak sekali, ya, entah itu nanti untuk kepentingan pengenalan cara berwudu yang baik, cara membaca makhraj yang baik, dan yang lain-lain, itu sangat banyak sekali, ya. Sebelum saya menyampaikan di sini, ini tadi saya sudah berusaha mencari beberapa di di YouTube hal-hal yang nanti mungkin kita bisa sampaikan untuk memberi suasana yang lain kepada adik-adik atau peserta santri-santri TPA di tempat kita masing-masing sehingga menjadi lebih menarik. Oke. Ya, mungkin beberapa bisa saya mohon izin untuk saya share ya beberapa ya. Oke, mudah-mudahan bisa untuk mengilhami dari apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, sorry. Oke, saya cancel dulu. Saya tadi sudah mengambil beberapa yang bisa kita kerjakan. Ini misalnya ini juga sangat menarik ya, sangat menarik misalnya. Oke. Oke. Ya, itu sambil diperkenalkan huruf-huruf hijaiyah itu kepada anak-anak ya, mungkin akan menarik. Ya, tadi itu ya, itu salah satunya ya. Salah satunya. Dan masih banyak lagi. Misalnya nanti saudara-saudara juga bisa mengembangkan seperti video yang ini bagaimana untuk membuat model pembelajarannya. Oke, model pembelajarannya. Oke. Ntar ini ya. Ini adalah penggunaan alat nanti, penggunaan alat. Oke. Oke, saya share lagi satu untuk membekali saudara-saudara gitu nanti biar ada kreativitas gitu ya. Kreativitas ini. Ya, ini juga termasuk bagaimana cara nanti mengajarkan itu misalnya. Dengan peraga-peraga yang cukup menarik. Jadi demikian ya teman-teman semuanya. Jadi sangat banyak sekali sebelum kita bisa create sendiri dengan konten yang kita bisa tentukan sendiri dengan konten yang nanti bisa kita sesuai pesan-pesan keyakinan kebenaran yang ada pada kebersamaan kita bisa manfaatkan hal-hal yang positif yang ada di sana. Maka nanti bisa diajarkan dulu mungkin tahap awal bagaimana mencari referensi video-video pembelajaran TPA di internet. Bagaimana kita bisa mendownload
Ya, sebab kalau sudah ada di internet itu biasanya adalah menjadi sebuah konsumsi umum yang semuanya bisa menggunakan gitu. Apalagi ini untuk kepentingan-kepentingan pendidikan semacam ini, insya Allah tidak termasuk penggunaan yang tidak legal, pas ya. Ini insya Allah sudah diniatkan untuk masing-masing mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dibuat gitu. Oleh karena itu sekali lagi pengurus sangat mensupport ya, mendukung dan mudah-mudahan begitu ya, kegiatan-kegiatan semacam ini memang sering dilakukan ya, komunikasi antar TPA dimanapun. Mungkin nanti kalau sudah semuanya mempunyai keterampilan yang cukup memadai dari ini semua ya, cukup memadai punya keterampilan dari ini semua, mungkin bisa dilakukan pembagian pembuatan semacam modul begitu ya. Mungkin TPA Ngawen nanti mempersiapkan cara wudhu. Ya, TPA Depok nanti mempersiapkan cara sholat yang benar. Ya, TPA yang lain ya, mungkin Kasihan atau di cabang lain gitu, itu bisa mempersiapkan modul yang lain. Ya, nanti hasilnya bisa saling dipakai bersama untuk kepentingan pembelajaran di sana. Apalagi sekali lagi masa-masa daring semacam ini, komunikasi antara ustadz-ustazah dengan santri itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi ya, selamat ya untuk mengikuti kegiatan ini ya, mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita bersama dan bagi pendidikan generasi-generasi yang akan datang ya. Jangan berhenti hanya sekali ini. Dan siapkan langkah-langkah kreatif yang apapun ya, media-media ajar apapun. Sebab yang namanya pembelajaran pada anak itu lebih baik dikemas dengan seolah-olah seperti permainan, bukan suatu pembebanan selalu diberi apalan-apalan yang berat. Tapi ya kalau sudah sampai masanya barangkali boleh itu dilakukan ya. Tapi ketika baru tahap-tahap awal itu memang harus dibikin senang dulu. Mungkin dengan lagu-lagu yang menyenangkan seperti tadi Alif Ba Ta dan seterusnya tadi gitu ya. Hal yang semacam ini adalah akan memberikan daya tarik ya bagi adik-adik, anak-anak semua siswa-siswa TPA di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu kepada pemateri, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Kepada seluruh panitia, terima kasih atas inisiasinya untuk melakukan kegiatan ini. Dan kepada seluruh peserta, selamat mengikuti kegiatan ini. Tentunya, sekali lagi, kegiatan ini pasti tidak cukup hanya ketemu sekali sekarang ini saja. Perlu berkesinambungan, perlu mentor tadi, pendampingan, gitu ya. Setidak-tidaknya kita bisa memanfaatkan jaringan komunikasi semacam ini, pakai Google Meet semacam ini atau Zoom atau metode yang lain yang bisa menyapa anak-anak kita, adik-adik kita TPA dari rumahnya masing-masing. Yang tentunya adik-adik harus didampingi oleh orang tua. Oleh karena itu semua pengurus saya harapkan untuk dijalin kerjasama yang baik dengan seluruh orang tua, karena ini memang memerlukan semua stakeholder ya, pemangku kepentingan ini untuk demi lancarnya ya kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran di tempat kita masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan, saya garis bawahi kepada saudara-saudara semuanya, ya, mari, apalagi ini menyambut bulan Ramadan tadi adalah serangkaian dari kegiatan itu semuanya, kita lahirkan pikiran-pikiran kita yang menjadikan manfaat untuk keberlanjutan, ya, keberlanjutan generasi yang akan datang. Ya, memang ini penting sekali, harus dimulai dari tingkat TPA, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu sudah diserukan dari pusat sampai daerah-daerah ya, semuanya untuk mulai dibuka taman-taman pendidikan Al-Quran di cabang kita masing-masing. Oke. Sekali lagi ya, selamat mengikuti pelatihan pembuatan video ajar ini, dan sebetulnya video ajar nanti juga bermanfaat banyak hal ya, tidak hanya TPA ya, kajian-kajian yang bahkan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang memerlukan interaksi ketemu pada umumnya, namun pada situasi yang semacam ini begitu. Ya, sekali lagi selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Jangan lupa kita selalu tasghihun niat. Kita luruskan niat kita bahwa semua upaya yang kita lakukan itu adalah dalam rangka
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan lepas. Tidak boleh lepas gitu ya. Ya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit motivasi kepada saudara-saudaraku semuanya, ya, Mbak-mbak, adik-adik, mas-mas semuanya, sebagai para ustadz ustazah di TPA-nya masing-masing, ya. Mudah-mudahan dengan adanya sarana-sarana ini tidak memutus gitu ya, lalu berhenti kegiatan itu sama sekali tidak. Maka perlu kita jalin, perlu kita adakan, perlu kita selenggarakan, walaupun dengan media yang ada. Alhamdulillah media yang ada pada kita ini sudah cukup lengkap untuk mendukung ya kegiatan yang positif yang ada pada kita bersama ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti pelatihan dan dari pengurus memberikan support yang positif begitu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada yang pembawa acara. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Sri Mulyana atas banyak sekali motivasinya. Semoga para ustadz dan ustazah ini juga bisa terbakar semangatnya sehingga nanti bisa mengikuti acara ini dengan baik dan juga sampai selesai. Jadi acara ini juga merupakan salah satu bagian dari upaya kita khususnya ustadz dan ustazah pengajar di TPA untuk selain menyiapkan para santri-santri kita gitu untuk memperdalam akidahnya dan juga memperdalam agamanya. Dan meskipun nanti selama pembelajaran kita kan online gitu tetapi santri kita juga tidak kekurangan akan ilmu agamanya. Selain itu untuk menggali potensi kita para ustadz dan ustazah khususnya untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan juga kita memanfaatkan banyak sekali ya zaman ini teknologi-teknologi yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran secara online seperti itu. Oke, masuki acara inti yaitu pemaparan materi dari acara pelatihan pembuatan video pembelajaran yang akan diisi oleh Ustazah Siti Sofiyah. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Nama Siti Sofiyah, SSI, tempat tanggal lahir, Wonogiri 23 September 1994, alamat Jatisrono, Wonogiri, riwayat pendidikan, alumni Universitas Gadjah Mada tahun 2013 sampai 2018, organisasi Lingkar Studi Sains FMIPA UGM 2016 sampai 2018, Ketua Koordinator Asrama Putri Al-Izzah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, Ketua OSIS Putri SMA MTA Surakarta tahun 2012-2013. Kemudian pengalaman kerja yaitu material kontrol di PT Pratama Abadi Industri Tangerang mulai dari tahun 2019 sampai saat ini. Kemudian sebagai data analis advertiser di photostory.id Yogyakarta tahun 2019. Tenaga pengajar Madrasah Diniyah Majelis Tafsir Al-Quran Yogyakarta tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian guru privat di Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Yogyakarta tahun 2014 sampai 2019. Kemudian pengalaman public speaking yaitu Training for Star Students oleh Lingkar Studi Sains FMIPA UGM tahun 2017-2020 dan kelas inspirasi Tangerang 3 tahun 2019. Berikut kurikulum vitae dari Ustazah Siti Sofiyah. Sebelumnya akan saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Siti Sofiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Isna. Sama-sama. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Ustazah? Alhamdulillah ya sangat bersemangat sekali ya untuk mungkin sedikit sharing pada Ustadz dan Ustazah dimanapun itu dan walaupun mungkin ilmu saya belum seberapa, belum sampai membuat video yang wah, semoga ini bisa menjadi pengantar bagi Ustadz dan Ustazah
khususnya di TPA MTA dimanapun berada. Semoga ilmu baru bagi yang belum pernah membuat video sebelumnya dan bisa diamalkan untuk kembali menghidupkan TPA-nya yang mungkin di beberapa tempat mulai vakum seperti itu. Nah, ini Ustazah, kita juga pesertanya ini juga lumayan banyak ya, karena nggak khusus datang dari Yogyakarta aja, tapi juga dari luar daerah. Jadi bisa dikatakan ini bisa seluruh Indonesia gitu, nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga nanti semangatnya tetap sampai akhir. Nggih. Untuk pemaparan materinya, silakan kami persilahkan kepada Ustazah Siti Sofiyah. Monggo. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sampun. Oh, sampun. Oke. Oke. Bentar. Maaf, ada kendala teknis sebentar ya. Izin saya berpindah ke handphone dulu ya, karena ternyata ini. Ya, sembari menunggu Ustazah Siti Sofiyah, bagi para peserta, ini monggo bisa untuk mengisi presensi. Untuk linknya sudah kami share di room chat, monggo bisa dibuka, kemudian bisa mengisi presensinya, nggih. Assalamualaikum Ustazah Isna. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, mohon maaf saya pindah perangkat dulu karena nggak tahu tiba-tiba ada error. Oh iya, tidak apa-apa Ustazah. Ya. Kalau sekarang udah kelihatan? Sudah. Ya, baiklah. Ini saya pindah dari handphone ya. Semoga tidak mengurangi materi yang saya sampaikan, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu bersama-sama untuk belajar
di hari Sabtu ini di berakhir pekan yang mungkin kita biasanya kalau mungkin di akhir pekan ada yang beristirahat kayak gitu ya. Kita alhamdulillah kembali dipertemukan di sini untuk lebih memperdalam ilmu kita demi untuk memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Terima kasih pada Ustadz dan Ustazah yang telah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih kepada tim panitia yang telah menyiapkan segala persiapannya, dan terima kasih atas dukungannya dari tim pengurus MTA Perwakilan Daerah Yogyakarta, sehingga kita disupport untuk melakukan kegiatan untuk menambah ilmu kita, untuk menambah kebermanfaatan kita. Pada hari ini, di sini saya diberikan kesempatan untuk mungkin sharing sedikit tentang pelatihan pembuatan video pembelajaran, yang mana ini adalah untuk video pembelajarannya adalah video pembelajaran yang basic ya, belum terlalu yang sampai membuat animasi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sri Mul di depan, tapi harapannya ke depannya semoga kita bisa semakin berkembang. Dalam kondisi yang seperti ini, kita bisa semakin berkembang, semakin membuat konten yang lebih bagus, semakin membuat konten yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat untuk tetap memperkuat ilmu diniyah bagi adik-adik santri kita, gitu. Nah, di sini nanti dari pelatihan ini kita akan memfokuskan pada beberapa aplikasi, yaitu yang pertama adalah pembuatan video menggunakan Microsoft PowerPoint, yang biasanya kita hanya membuat presentasi mungkin ya. Ternyata dari Microsoft PowerPoint pun kita bisa membentuknya menjadi sebuah video untuk diupload ke YouTube ataupun untuk di-share sebagai media pembelajaran kayak gitu. Selain itu kemudian ada Canva dan ada Screencast-O-Matic dan KineMaster. Nah, mungkin dari beberapa dari Ustadz dan Ustazah sudah pernah mempraktekkan semuanya kayak gitu. Semoga dari sini menambah apa yang sudah pernah diterapkan oleh Ustadz dan Ustazah. Nah, selanjutnya mungkin pembukaan dulu. Kita mungkin sekarang sudah di tahun 2021, lebih dari setahun ya kita mengalami kondisi pandemi ini gitu. Ketika awal tahun 2019, kemudian di bulan Maret tiba-tiba ada penemuan COVID-19 gitu. Kita berharap bahwa kondisi keterbatasan karena adanya pandemi ini segera selesai gitu. Dan akhirnya pun dari Majelis Tahfidz Al-Quran untuk pengajiannya pun berpindah semuanya ke online kayak gitu, berimprovisasi dengan cepat karena untuk jangan sampai ilmu agama kita itu terhenti oleh kendala-kendala yang kita temui seperti itu. Selain itu, awalnya kita pasti berharap bahwa pandemi ini sudah segera berakhir gitu ya. Awalnya mungkin ketika bulan Maret ditemukan pandemi, kemudian kita berharap kalau di bulan Idul Fitri, di momen Idul Fitri itu udah selesai. Ternyata ada prediksi selesainya September belum selesai, ternyata diprediksi selesainya akhir tahun gitu. Terus akhir tahun ternyata belum selesai, akhir tahun 2020 belum selesai, akhirnya diprediksi lagi untuk selesai akhir tahun 2021 kayak gitu dengan segala prediksi ilmuwan-ilmuwan kayak gitu ya. Nah, cuman sampai di situ kita jadi belajar kayak itu bahwa segala prediksi yang ada pun tidak memberikan kepastian pada kita bahwa kondisi dengan keterbatasan ini akan segera berakhir kayak gitu. Maka dari itu kita sebagai seseorang ataupun sebagai orang-orang yang peduli dengan pembelajaran diniyah untuk membekali akhlak-akhlak dari adik-adik kita, dari santri-santri kita kayak gitu, jangan sampai karena kendala ini kita menjadi terhenti seperti itu. Mungkin sudah ada beberapa dari kemarin sudah sempat ada survei, sempat ikut lihat juga saya, itu mungkin beberapa TPA memang sudah vakum kayak gitu karena tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka karena kondisi yang mungkin masih mengkhawatirkan kesehatan kita. Nah, lalu apa solusinya untuk agar TPA masih bisa berjalan dalam kondisi yang seperti ini? Solusinya adalah dengan membuat pembelajaran online. Nah, ini sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Gitu. Ini adalah potongan dari hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, semoga ini tetap menjadi semangat kita agar kegiatan TPA itu tidak berhenti sampai di sini saja gitu. Hanya terhenti sampai tatap muka. Ketika tatap muka
tidak bisa dilaksanakan terus berhenti kayak gitu. Nah, kita harapannya tetap bisa berlanjut, ikut berimprovisasi dengan kegiatan lainnya. Ketika sekarang mungkin belanja online makin menjamur kayak gitu, maka pendidikan diniah online pun juga harusnya bisa ikut bangkit juga kayak gitu untuk mengisi forum-forum online juga, untuk meramaikan forum-forum online dan nggak kalah dengan kegiatan-kegiatan online lainnya. Nah, ini. Dengan online ini kita membuat pembelajaran atau pembelajaran online atau e-learning. Nah, sebelah proses belajar kita handphone, kita menggunakan laptop gitu dengan berbagai aplikasi untuk menciptakan media pembelajaran itu gitu. Kalau sebelumnya kita pembelajaran tatap muka, kita di kelas gitu, mungkin ada yang berprofesi sebagai guru juga kayak gitu, ada yang berprofesi sebagai dosen gitu, kita di kelas menggunakan papan tulis kayak gitu, menggunakan mungkin presentasi gitu yang kita laksanakan langsung. Nah, di sini kita mengubah media pembelajaran kita itu ke dalam video untuk diupload sehingga bisa diakses dari manapun tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, beberapa materi ini saya ambil dari ini online class dari judulnya Basic Instructional Design untuk digitalisasi konten belajar yang diselenggarakan oleh Skill Academy dari Ruang Guru. Mungkin dari Ustadz ataupun Ustazah yang ingin mempelajari lebih lanjut, lebih detail itu bisa langsung lihat ya kayak gitu di aplikasinya, langsung bisa mengikuti pembelajarannya kayak itu, karena di sana disampaikan lebih lengkap dan saya hanya mengambil beberapa materi dari materi tersebut. Nah, karakteristik pembelajaran online atau e-learning, apa sih bedanya antara e-learning dengan pembelajaran tatap muka atau yang offline kayak gitu? Yang pertama itu adalah e-learning itu dia bersifat dinamis kayak gitu. Dia bisa dilaksanakan di mana saja asal mempunyai perangkat-perangkat yang mendukung untuk mengakses pembelajaran itu. Nah, misalkan mau seperti sekarang pembelajaran yang diselenggarakan oleh tim Forkom MTA TPA DIY dan saya di sini diundang untuk sharing kayak gitu. Saya sekarang posisinya di Tangerang, terus pesertanya pun dari mana-mana kayak gitu. Jadi dinamis, fleksibel, tidak terikat oleh tempat kayak gitu. Selain itu, dari hal yang menguntungkan untuk santri ataupun muridnya seperti itu adalah mereka bisa mengatur ritme belajar kita. Kalau misal kita belajar offline kayak gitu, mungkin ketika kita menjelaskan sesuatu, kita menjelaskannya sudah lewat, ya udah gitu. Ketika ada yang belum memahami, mungkin ada yang beberapa yang tertinggal gitu. Tapi ketika dari pembelajaran online itu ada yang belum paham, maka dia bisa di backward kembali gitu, bisa diputar ulang kayak. Jadi dia dinamis, bisa diputar berulang-ulang gitu. Kemudian berpusat pada pelajar kayak itu. Kalau di kelas mungkin guru harus menerangkan ataupun ustazah atau ustadz harus menerangkan ini itu dan sambil memperhatikan gimana progres belajar muridnya kayak gitu. Kalau sekarang itu berpusat pada pelajar. Jadi ustazah ataupun ustadz hanya menyampaikan dan pelajarlah yang menentukan bagaimana pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Selain itu, kalau mungkin untuk santri dan santriwati, kita juga harus melakukan komunikasi ya kepada wali murid agar dapat mendampingi pembelajaran santri di rumah. Terus ada interaktif dan feedback kayak gitu. Nah, ini agar pembelajaran online itu menjadi lebih terukur. Kita membuat interaksi juga walaupun online, tapi kita usahakan membuat interaksi antara santri dan juga ustadz ustazah. Kemudian feedback itu untuk memberikan feedback ataupun memberikan timbal balik dari pemahaman santri-santri kita. Melibatkan indera manusia, itu karena kita dengan pembelajaran online, kita melibatkan mata kita untuk melihat visual, kemudian kita melibatkan telinga kita gitu. Sebenarnya tidak jauh dengan pembelajaran offline ya untuk bagian ini. Kemudian kalau pembelajaran online itu berorientasi pada tujuan akhir. Karena apa? Kalau kita tidak pada pembelajaran online, kita hanya bisa memantau sejauh mana pemahaman santri kita itu
melalui evaluasi yang di akhir kayak gitu. Kalau kita memberikan pembelajaran online tanpa memberikan evaluasi, tanpa memberikan kuis, tanpa memberikan penugasan, itu nanti akhirnya kita nggak tahu sih sejauh mana pemahaman santri dan santriwati kita terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Nah, selanjutnya, kira-kira bagaimana sih proses pembelajaran online itu dibuat kayak gitu, ataupun bagaimanakah alur konten pada video pembelajaran kayak gitu. Nah, ini saya masih ambil juga dari materi yang ada di Skill Academy itu. Di sini ada teori 9 gain events of instruction gitu. Jadi langkah-langkah ini adalah langkah-langkah dasar gitu yang bisa kita buat acuan, walaupun nggak harus seperti ini, tapi ini adalah poin-poin penting yang bisa kita jadikan urutan dalam menyusun video pembelajaran. Nah, ini ada 9, akan saya jelaskan satu persatu. Dan mungkin insya Allah dari sini pun banyak ustadz dan ustazah sebenarnya sudah menerapkan kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa 1-2 yang kurang, itu bisa diimprovisasi kembali, bisa dikembangkan kembali agar video pembelajarannya menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah gain attention, yaitu memberikan stimulus untuk memancing perhatian santri, seperti dengan mengajukan fakta, pertanyaan, animasi, ataupun dengan mengajak berdoa bersama-sama. Gitu. Jadi dengan kita memberikan stimulus awal gitu, diharapkan dari santri maupun santriwati itu fokusnya akan tertuju pada kita, tertuju pada video kita. Misal dengan mengajak berdoa bersama, pastinya kita dengan ada belajar, kita berdoa sebelum belajar kayak gitu. Kita mengajak bersama-sama, membimbing bersama-sama agar fokusnya tidak terpecah, fokusnya mulai fokus pada bahwa kita ini akan belajar kayak gitu. Kita luruskan niat kita berdoa kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah inform learner of objektif, yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran yang dia harus sebaiknya jelas, spesifik, dan terukur. Karena tujuan pembelajaran ini akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan proses belajar. Jadi kalau kita misal kita pergi ke suatu tempat gitu, kita pasti harus tahu tujuannya kayak gitu. Misal saya dari Tangerang ingin ke suatu tempat, saya ingin ke Yogyakarta, ya saya harus tahu tujuannya ke Yogyakarta gitu. Jadi nanti kalau kita udah tahu tujuannya ke Yogyakarta, saya bisa mengambil langkah-langkahnya. Apa saya mau naik kereta, apa saya naik bis, atau saya naik pesawat gitu kan. Jadi dengan mengetahui tujuan kita lebih bisa jalannya itu lebih bisa terukur, bisa lebih step by step-nya itu lebih jelas kayak gitu, dan bisa lebih dipahami kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah stimulate recall of prior learning gitu, yaitu mereview materi sebelumnya untuk menghubungkan materi baru dan materi yang lama atau materi sebelumnya gitu. Jadi harapannya ketika kita masih dalam pelajaran yang sama kayak gitu. Misalkan saya di Madrasah Diniyah MTA itu mengajar tarikh gitu. Jadi sebelum saya memberikan materi baru itu saya pasti selalu menyebutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa kayak gitu. Bahkan kalau perlu menyebutkan materi sebelumnya itu kita, kalau misal kita bisa pembelajaran online yang live ya, gitu saya akan tanya gitu kan. Masih ada yang ingat nggak pembelajaran sebelumnya apa kayak gitu. Jadi supaya ketika pelajaran tarikh itu disampaikan itu tuh mereka lebih nyambung gitu. Kalau ketika disampaikan sepotong-sepotong itu nggak hilang gitu. Misal masuk materi baru, materi lamanya lupa kayak gitu. Jadi dihubungkan agar mereka tuh tahu alur ceritanya, agar santri-santri kita lebih memahami dan bisa lebih memahami, mengambil ilmunya. Kemudian yang keempat adalah research content. Konten harusnya dibagi menjadi beberapa bagian dan diatur dan ditampakkan secara berurutan gitu. Jadi misal kalau kita belajar ingin menyampaikan materi tentang tahsin, misal tentang mat tabi'i gitu. Pasti kita menjelaskan dulu mat itu apa. Kemudian kita masuk pada tahapan jenis-jenis mat yang paling dasar. Misal ada mat tabi'i atau mat wajib gitu ya. Nah, selanjutnya kita lama-kelamaan nanti akan mencapai pada materi misal mat jaiz munfasil kayak gitu. Jadi ada tahap-tahapnya untuk sampai ke materi yang lebih susah kayak gitu, agar bisa diterima. Kalau jadi nggak ujuk-ujuk kita udah sampai masuk materi tahsin, ujuk-ujuk sampai mat jaiz munfasil gitu, padahal mereka belum tahu pengertian mat itu apa atau mat tabi itu apa kayak gitu. Kemudian provide learning guidance atau fasilitasi konten dengan studi kasus atau dan juga ilustrasi yang menarik kayak gitu. Ini adalah agar materi
yang kita sampaikan itu lebih mengena ke santri-santri kita dengan memberikan gambar-gambar ilustrasi, misal saya bercerita tentang Ka'bah, jadi saya memberikan gambar Ka'bah kayak gitu. Jadi imajinasi mereka pun juga bisa bermain kayak gitu. Kemudian elicit performance, memberikan kesempatan pada santri untuk praktik. Contohnya dengan memberikan kuis, pertanyaan ataupun studi kasus. Itu ini juga untuk menguji santri-santri kita secara langsung gitu. Kalau misal pun kalau kita ada di pembelajaran di kelas, kita bisa nunjuk ya. Gitu. Misal ini coba hafalkan hadis ini yang sudah kita pelajari kayak gitu. Jadi ya praktik langsung menghafalkan ataupun kita misal suruh menyebutkan misal ada suatu hadis tentang akhlak gitu. Kita suruh menyebutkan contoh dari pengamalan dari hadis ini kira-kira apa kayak gitu. Itu bisa kita sampaikan. Nah, yang ketujuh itu adalah provide feedback, memberikan feedback yang positif kepada santri. Apabila santri salah, kita berikan feedback dengan motivasi. Gitu. Jadi memberikan feedback itu agar meluruskan pemahaman mereka apabila ada yang salah. Apabila mereka pun sudah memahami pembelajaran kita berikan semangat agar kedepannya lebih bersemangat lagi untuk belajar gitu. Apabila misal dalam kita memberikan kuis, santri memberikan jawaban yang salah, kita juga memberikan feedback yang positif agar santri tersebut bisa kedepannya memperbaiki kegiatan proses belajar mereka akan lebih memahami dengan baik. Gitu. Kemudian ada assess performance, menentukan peserta menguasai pembelajaran atau belum, yaitu dengan memberikan ujian. Nah, dengan memberikan ujian ini, disinilah kita mengapa tadi kita berorientasi pada tujuan akhir kayak gitu, karena ketika kita hanya menge-share video pembelajaran gitu tanpa mengadakan ujian, tanpa mengadakan evaluasi gitu, kita nggak tahu sejauh mana pencapaian santri kita gitu. Jadi misal pun dengan pembelajaran tahsin gitu ya, kita misal menjelaskan materi tadi ya, mat gitu, maka kita bisa memberikan tugas kepada santri ataupun santri kita untuk membaca misal ayat tertentu ataupun bacaan Iqra tertentu, kemudian direkam dan dikirimkan kembali ke kita agar kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman dari materi yang mereka dapatkan dan sejauh mana mereka bisa menerapkannya gitu. Dan kita juga bisa apabila ada pemahamannya masih ada yang kurang, kita bisa memberikan feedback tadi kepada santri kita melalui santri kita langsung ataupun melalui wali murid atau orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah enhance retention and transfer to the job, yaitu memberikan penguasaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi penugasan ini misalkan jadi biar lebih bahwa mereka mengetahui kalau kita udah menyampaikan teori gitu, itu nanti ada penerapannya itu praktiknya seperti apa sih kayak gitu. Saya pernah melihat dulu pembelajaran mungkin tentang akhlak ya, itu sudah disampaikan materi tentang akhlak, kemudian penugasan dari ustazah itu adalah disuruh memberikan video yaitu tentang kegiatan mereka di rumah untuk membantu orang tua kayak gitu. Jadi ketika sudah tahu akhlak yang baik itu menjadi anak yang soleh yaitu dengan membantu orang tua, maka mereka bisa mempraktekannya, kegiatan membantu orang tua apa yang di rumah yang bisa mereka lakukan gitu. Ada yang mengirimkan video sedang menyetrika, ada yang mengirimkan video yang sedang mencuci piring, ada yang sedang menyapu, ada yang sedang melipat baju kayak gitu. Nah, itu mereka jadi lebih mengaplikasikannya ke dalam kegiatan mereka sehari-hari. Jadi mereka bisa mengamalkan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu tadi adalah beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan yang bisa menjadi alur konten pembuatan video gitu. Nah, di sini kan tadi saya sudah menyebutkan ada 4 aplikasi yang bisa digunakan untuk memberikan ini ya, untuk membuat sebuah video ya. Ya, tadi ada Microsoft PowerPoint, Screencast-O-Matic, KineMaster dan juga Canva gitu. Nah, dari setiap aplikasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, ini adalah perbandingan karakteristiknya gitu. Sebenarnya baik dari keempat aplikasi ini bisa diakses dari handphone kayak gitu. Jadi untuk membuat sebuah video pembelajaran, ustadz maupun ustazah itu bisa membuat video pembelajaran bahkan dari handphone pun sudah bisa. Gitu. Jadi mungkin terkendala kalau dari handphone kan dia layar kerjanya kan kecil kayak gitu. Nah itu mungkin kurang nyaman. Tapi kalau udah terbiasa sih nggak masalah kayak gitu ya. Jadi
sangat fleksibel untuk membuat video pembelajaran, mau dimanapun kita misal sedang menunggu di suatu tempat, sedang misal di rumah sakit lagi nunggu antrian gitu ya, kita bisa nyicil-nyicil sambil membuat video pembelajaran. Yang kedua itu bahwa aplikasi ini juga bisa diakses dari laptop, itu kecuali KineMaster. Kalau KineMaster ini belum bisa diakses dari laptop ya kayak itu. Tapi untuk ketiga aplikasinya lainnya itu bisa diakses dengan menggunakan laptop. Cuman kalau kita yang sebelumnya itu kan PowerPoint, kita tahunya itu kan untuk membuat presentasi ya, untuk menyajikan presentasi. Tapi ternyata dari PowerPoint itu kita bisa langsung membuat video pembelajaran dengan membuat rekaman kayak gitu ya. Kita bisa membuat rekaman itu. Menyelah. Ustazah Sofi? Iya, kenapa? Tampilannya di layarnya nggak muncul. Oh, nggak muncul. Bentar ya, kalau gitu. Sorry. Kebablasan. Maaf, di sini agak berisik sampai situ nggak ya? Bentar, tadi mana? Saya coba sharing ulang ya, Ustazah Isna. Oke, siap. Udah kelihatan? Oke, sampun, sudah kelihatan. Sampun. Oke, kita lanjutkan, guys. Nah, ini tadi kita sampai aksesibilitas dari aplikasi-aplikasi tadi ya. Nah, ini tadi kan aplikasinya bisa diakses dari handphone maupun laptop, kecuali KineMaster yang hanya bisa diakses dari handphone kayak gitu. Kemudian kalau untuk Microsoft PowerPoint yang tadi kita tahunya untuk membuat presentasi, itu kita bisa juga akses dari handphone gitu ya. Dan tapi untuk pembuatan rekaman videonya itu hanya bisa diakses dari laptop itu. Jadi buat presentasinya misal bisa dari HP, tapi untuk merekamnya itu, untuk menjadikan sebuah video itu hanya bisa dari laptop, dan mungkin terbatas pada spesifikasi PowerPoint tertentu. Kayaknya kalau nggak salah itu Microsoft PowerPoint 2010 ke atas. Nah, itu nanti bisa disimak langsung, nanti ada video tutorialnya, nanti bisa diakses. Kemudian aplikasi ini juga bisa diakses dengan tanpa kuota internet gitu, kecuali Canva. Kalau Canva ini harus diakses dengan menggunakan kuota internet, tapi untuk yang lainnya bisa diakses offline untuk membuat video pembelajaran. Nah, keempat aplikasi ini adalah bisa diakses dengan free, tanpa harus mendaftar sebagai membernya kayak gitu yang berbayar gitu. Cuman ya memang kalau free pastinya ada keterbatasannya, misal jadi ada iklan kayak gitu, ada beberapa grafis tertentu yang tidak bisa kita akses kayak gitu. Nah, karena tadi semuanya free, cuman yang untuk khusus yang KineMaster ini, dia ketika free mode itu bakal muncul iklan kayak gitu. Jadi mungkin pernah ya kalau misal kita akses YouTube gitu ya, mungkin kan ada iklannya. Nah, itu karena kita menggunakan YouTube yang free gitu. Jadi kita ada gangguan iklannya. Nah, di KineMaster pun sama, tapi insya Allah tidak akan mengurangi efektivitas ataupun fitur-fitur yang ada di KineMaster. Nah, lainnya itu walaupun dengan free mode itu nggak ada iklan, jadi bebas untuk digunakan. Kemudian dapat mengkombinasikan presentasi dan gambar. Nah, ini untuk yang PowerPoint ini dia nggak bisa mengkombinasikan antara presentasi yang gambar dan gambar gitu. Jadi hanya presentasi yang berbasis audio. Ini khusus untuk yang di PowerPoint. Tapi kalau untuk lainnya itu bisa untuk menciptakan rekaman pembelajaran yang ada gambar kita ketika menyampaikan pembelajaran, mungkin agar lebih interaktif ya. Jadi ketika santri menyimak video pembelajarannya itu nanti bisa melihat wajah kita, jadi seolah-olah tetap muka langsung gitu. Nah, ini ada kelebihan dari masing-masing aplikasi selain yang saya jelaskan di atas gitu. Nah, kalau untuk PowerPoint ini, insya Allah bagi semua ustadz dan ustazah yang memiliki laptop itu bisa diakses ya, semuanya insya Allah udah ada aplikasi bawaan karena dari Microsoft Office, jadi bisa diakses, nggak perlu menginstal ulang, kemudian tidak memerlukan kuota internet, dan caranya mudah dan sederhana, karena dari ustadz maupun ustazah pasti sudah terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint. Mungkin tidak di bagian yang belum familiar, mungkin di bagian menggunakan untuk
recordingnya atau untuk merekamnya. Tapi insya Allah kalau udah tahu posisinya, udah tinggal klik aja, itu tinggal Ustadz ataupun Ustazah menyampaikan materinya sambil melihat materinya, nanti udah terhubung gitu. Kemudian kalau untuk screencast O-Matic itu, walaupun harus menginstal dulu, tapi programnya ringan untuk diinstal, nggak bikin lola gitu. Kemudian untuk free mode-nya itu hanya bisa merekam hingga 15 menit, tapi lumayan ya, nanti jadi bisa untuk slide ini misal kalau kepanjangan dipotong, nanti bisa digabung dengan aplikasi lainnya. Nah, tampilan sederhana sehingga mudah untuk digunakan untuk screencast O-Matic ini. Nah, menentukan master itu dia fiturnya lengkap dan bisa untuk membuat animasi. Nah, itu harapannya dengan aplikasi yang cukup diakses dari handphone pun kita bisa membuat animasi. Mungkin seperti yang tadi Ustadz Rimul tampilkan seperti itu ya. Nanti mungkin memang prosesnya agak lebih ribet, tapi kita sudah bisa membuat animasi sederhana dari menggunakan KineMaster ini. Nah, ini juga walaupun kelihatannya rumit harus membuat video animasi gitu, tapi sebenarnya dia mudah dioperasikan meskipun bagi pemula dan bisa diakses tanpa koneksi internet. Nah, di screencast O-Matic ini juga bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet gitu. Nah, untuk Canva ini dia emang yang agak ribet karena dia itu harus menggunakan kuota internet gitu. Nah, kalau nggak ada kuota internet si Canva ini nggak bisa diakses. Dia tidak perlu menginstal aplikasi kalau untuk di desktop ataupun di komputer, dia tinggal membuka dari browser, tidak perlu menginstal, dan kalau di HP ya tinggal install aja dari Play Store ataupun App Store gitu. Kemudian kelebihannya yang lain itu dia terdapat banyak desain untuk dijadikan inspirasi gitu. Jadi tampilan dari materi kita itu lebih menarik walaupun mungkin hanya sekedar menggabungkan antara video dan materi secara terpisah kayak gitu. Jadi ini saya contohnya seperti presentasi saya ini, saya menggunakan Canva bikinnya. Jadi mungkin kalau menggunakan PowerPoint kan template-nya hanya itu saja. Tapi kalau untuk di Canva itu kita bisa menyesuaikan template-nya itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tema dari materi yang ingin kita sampaikan. Gitu. Nah, itu tadi mungkin dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, pasti kemudian terdapat gangguan teknis dan sebagainya. Semoga dari sini kita bisa setelah ini bisa sharing-sharing. Mungkin kalau mungkin ada yang lebih expert kayak gitu. Sebenarnya biasanya menggunakan buat video dengan ini lebih mudah bla 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 kayak gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing setelah ini nanti bersama dipandu oleh Ustazah Isna gitu ya. Ataupun tanya jawab. Nah, itu tadi. Kemudian ada potongan Quran surat Muhammad ayat 7 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kayak gitu. Jadi TPA ini adalah sebagai sarana kita untuk menegakkan agama Allah, untuk tetap menjaga akhlak-akhlak dari santri dan santri kita gitu. Karena pastinya kita tugas kita sebagai yang muda sekarang itu adalah untuk meregenerasi gitu, menjadi agen-agen untuk yang regenerasi dari membentuk generasi yang lebih bagus ke depannya kayak gitu. Jadi kalau nggak kita siapa lagi kayak gitu. Kalau nggak lewat kita memanfaatkan TPA, lewat mana lagi kayak gitu untuk kita bergerak kayak gitu. Jadi dengan media apapun kita bisa menghidupkan TPA kita. Nggak harus dari 4 aplikasi yang sudah kita sampaikan tadi, yang nanti kita sudah siapkan tutorialnya, itu dari media apapun bisa kayak gitu. Misal menggunakan ini kalau ingin pembelajaran langsung yang tanpa harus edit video, itu kan bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet seperti sekarang kayak gitu. Itu kita sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran online kayak itu. Jadi memang mungkin lebih butuh banyak effort. Mungkin tadi ada 4O tadi ya. Kita bakal lebih mengeluarkan banyak uang kayak itu. Tapi insya Allah dengan meluruskan niat kita, lillahi ta'ala, insya Allah nanti Allah yang akan membalas segala usaha kita, segala amal kita, dan segala kesulitan yang kita hadapi, insya Allah Allah yang akan memudahkan gitu ya. Inna ma'al usri yusra gitu ya. Kita yakini pasti itu semua. Oke, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dari Ustadz maupun Ustazah. Mungkin bisa kalau untuk saat ini yang udah ada video pembelajaran itu yang dari YouTube-nya Madin MTADIY, nanti bisa diakses untuk seperti apa sih video pembelajaran sederhana yang sudah pernah dibuat. Mungkin ingin membuat juga dan bisa melihat dari situ yang sederhana dulu, nanti
kedepannya kalau mungkin sudah lancar, sudah terbentuk timnya kayak gitu, lebih bisa dikembangkan sekali, dikembangkan lagi agar bisa membentuk video pembelajaran yang lebih menarik lagi, seperti ada animasinya kayak gitu. Karena kalau untuk Madin itu memang dari yang menyiapkan materi kita, dari yang membuat materi kita, yang menyusun timeline supaya bisa jadi untuk sebelum digunakan itu kita sendiri, kemudian yang menyampaikan materi kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan mampu membuat video pembelajaran itu, alhamdulillah kita sudah alhamdulillah sekali ya bisa membuat video pembelajaran itu kayak gitu. Karena kalau untuk mungkin untuk membutuhkan untuk membuat video animasi untuk pembelajaran mungkin akan membutuhkan tim yang lebih besar lagi kayak itu. Tapi semoga kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, dan begitu juga untuk TPA, MTA, DIY gitu. Semoga bisa menyusul dan bahkan bisa lebih baik lagi dari Madin MTA DIY. Begitu saja, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya mohon maaf, tapi semoga bisa memberikan manfaat kepada Ustadz dan Ustadzah dimanapun berada. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Ustazah Sawing ya atas pemaparan materinya, Masya Allah sekali ya. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran ini ya, itu juga nggak sekedar kita hanya mau menyampaikan materi, langsung direkam, tapi ternyata juga ada beberapa alur-alur ya, yang seperti tadi ya sudah disampaikan, ada teori 9G apa itu? Alur konten pada video pembelajaran seperti itu, supaya video pembelajaran yang kita buat ini juga bisa tersampaikan gitu materinya kepada santri, dan juga ada feedback dari santri ketika mereka sudah mengikuti pembelajaran dari kita. Kemudian tadi juga disampaikan ada beberapa aplikasi gitu yang bisa Ustadz maupun Ustazah gunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Di antaranya tadi ada PowerPoint, Screencast, KineMaster, dan juga Canva. Nah, mungkin dari Ustadz dan Ustazah gitu ada mungkin pertanyaan atau mau sharing gitu kepada Ustazah Siti Safiyah. Kami persilahkan bisa dengan angkat tangan atau bisa juga melalui room chat gitu nggih. Ustazah Siti Safiyah masih terhubung ya? Ini mungkin dari sepertinya kemarin saya sempat melihat di ini ya, survei itu ada memang beberapa TPA yang sudah memberikan sudah membuat pembelajaran secara online gitu. Mungkin ada yang ingin sharing dari TPA mana? Gimana sih pengalamannya sebenarnya dalam membuat TPA secara online gitu, yang mungkin lebih bervariasi ya pengajarnya gitu, dari usia segini sampai segini gitu. Kalau soalnya untuk di Madin sendiri kan emang kebanyakan dari mahasiswa ya atau alumni, jadi mungkin lebih fleksibel dalam mengatur waktunya gitu. Mungkin mau ada sedikit sharing dari Ustadz maupun Ustazah yang mengampu di TPA yang saat ini udah berjalan online gitu. Jadi biar bisa memotivasi untuk TPA-TPA lainnya sebenarnya. Kalau untuk pembelajaran TPA online tuh seperti apa, kemudian kendalanya apa gitu. Ya, monggo mungkin ada Ustadz atau Ustazah yang mau sedikit sharing gitu tentang pelaksanaan TPA-nya baik secara online gitu, supaya bisa untuk perbandingan juga dari Ustadz dan Ustazah TPA yang lainnya seperti itu.
Ya mungkin bisa untuk gambaran ya untuk Ustadz dan Ustazah semuanya. Jadi kami sudah menyiapkan ada 4 video tutorial ya dari baik penggunaan PowerPoint, Screencast dan juga Canva maupun KineMaster. Nah untuk videonya juga sudah kita upload di YouTube. Kemudian mungkin untuk gambaran akan coba kami tayangkan ya. Bentar. Bentar, saya akan coba share screen ya. Maaf ini agak macet. Ya. Bentar nggih. Sudah masuk belum nggih? Belum, Ustazah. Belum ya? Belum. Ustazah mau nampilkan yang mana? Mungkin bisa saya bantu. Untuk yang pertama, yang PowerPoint. PowerPoint ya, itu jelas ya. Ya ini mungkin ada, ya ada pertanyaan, tapi coba kita lanjutkan untuk menampilkan dulu ya. Nah ya. Sudah kelihatan belum, Us? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafri dari Madin MPA Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berbagi kepada Ustadz dan Ustazah pengajar BPA MPA DIY terkait dengan bagaimana
bagaimana sih cara membuat video dengan PowerPoint. Nah, selama ini pengalaman saya mengajar di Madin MPA Yogyakarta, saya sangat senang sekali membuat video dengan menggunakan PowerPoint karena caranya cukup sederhana dan tidak membutuhkan koneksi internet yang sangat banyak seperti itu. Nah, sebelum saya mempraktekkan atau memberikan tutorial, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin membuat video dengan PowerPoint. Nah, yang pertama, Ustadz dan Ustadzah semuanya harus menentukan temanya dulu. Nah, kita ingin membuat materi pembelajaran, temanya apa nih? Misalkan tentang vaksin. Ini dikerucutkan lagi. Misalkan tentang makhorijul huruf apa? Misalkan al-lisan, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah membuat tema, kita langsung membuat PowerPoint-nya. Dan diusahakan membuat PowerPoint-nya itu semenarik mungkin. Nah, yang ketiga, kita juga perlu untuk membuat narasi. Narasi itu ya tulisan-tulisan terkait apa sih yang ingin kita ucapkan gitu ketika kita mengisi suara begitu. Karena ketika tidak membuat narasi terlebih dahulu, biasanya kadang-kadang gugup gitu ya ketika ingin memberikan suara kayak gitu, dan nanti akan menjadi kacau, sehingga lebih baik dibuat narasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, setelah ada narasinya, kita lanjut ke rekaman suara. Nah, rekaman ini bisa dengan laptop secara langsung di PPT-nya, ataupun kita merekam sendiri dengan alat perekam lainnya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video tutorial. Kemudian yang kelima, masukkan rekaman tersebut, rekaman tadi ya suara, ke tiap-tiap slide di PowerPoint-nya seperti itu. Jadi satu slide itu satu rekaman saja. Jadi kemudian yang terakhir adalah simpan PowerPoint-nya di save as gitu ya, dalam bentuk MP4 video. Nah, perlu Ustadz dan Ustadzah ketahui juga bahwa convert atau pengubahan dari PowerPoint ke video ini hanya bisa berlaku di Microsoft Office yang di atasnya 2007 gitu ya. Jadi kalau Microsoft Office-nya masih 2007 itu tidak bisa begitu. Jadi sekarang mari kita lihat video tutorial yang selanjutnya. Nanti saya akan coba memberikan gambaran bagaimana sih langkah-langkah atau cara-cara membuat video pembelajaran ini. Terima kasih. Nah, baiklah Ustadz dan Ustadzah semuanya, ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat PPT dari membuat video dari PPT gitu. Ini adalah contoh dari PPT yang pernah saya buat. Nah, di sini saya sudah menentukan temanya, yaitu makhorijul huruf al-qaisum, seperti itu. Nah, di sini memang saya berikan desain yang seperti ini ya. Jadi ada gambar anak-anak ya, kemudian foto juga, karena memang di PowerPoint ini tidak muncul mukanya kita gitu nggih. Nah, sehingga ya agar tahu saja gitu siapa sih gitu, atau ustadznya siapa lah. Ini sebenarnya ustadz semuanya ada dia jadi kasih saja gitu isinya, jangan yang kalimat yang panjang-panjang. Dan anak-anak suka gambar-gambar, jadi perbanyaklah gambar-gambar. Ini contohnya seperti ini, hanya singkat-singkat saja begitu. Nah, setelah Ustadz dan Ustadzah membuat PPT, kemudian bisa dibuat skripnya. Nah, skripnya bisa dibuat di sini. Misalkan saya tulis Assalamualaikum santri semua, begitu. Ini baru awalan deh, kemudian apa kabarnya, dan seterusnya gitu. Nah, setelah dibuat ini semuanya, dibuat skrip, okay. Nah, langsung dilanjutkan untuk insert, menambahkan. Jika Ustadz dan Ustadzah ingin merekam suaranya dengan laptop langsung, nah ini bisa pilih record sound di sini. Nah, di sini bisa di record. Ya, ini mulai ya. Nah, ini berhenti. Jadi diklik yang ini. Kemudian diucapkan, misalkan Assalamualaikum santri, apa kabarnya? Begitu. Nah, kemudian diklik ini. Nah,
Nah, ini jadi di sini ini untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan tadi yang kita ucapkan apa sih gitu. Ini fungsinya untuk mendengarkan, ini untuk memulai. Nah, kemudian diklik OK. Seperti itu. Lah nanti kalau sudah, nah ini sudah muncul deh ini, wah, ada semacam apa ini ya, simbol speaker gitu ya. Nah ini artinya apa? Artinya videonya kita sudah masuk di sini. Nah ini misalkan ya sudah bisa itu saja gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian Oke, itu tadi ya, dari sekilas tentang tutorial pembuatan video dengan menggunakan PowerPoint gitu. Jadi karena PowerPoint ini kan untuk di laptop itu kan kebanyakan tersedia semua, guys. Jadi untuk penggunaannya sendiri juga sangat mudah. Nah, untuk video tutorial secara lengkap mungkin nanti bisa diakses di link YouTube yang nanti insya Allah akan kita share kepada seluruh ustadz dan ustazah semuanya gitu. Nah, untuk video-video tutorial lainnya seperti apa namanya dari Canva, KineMaster dan Screencast juga nanti mungkin untuk ustadz dan ustazah semuanya juga bisa diakses di YouTube ya. Jadi nanti bisa disaksikan bagaimana sih cara pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Terus untuk langkah-langkahnya bagaimana, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini tadi sudah masuk nggih, ada pertanyaan dari Ustazah Muji Rahayu. Assalamualaikum Ustazah Siti Sofia, izin bertanya, bagaimana untuk durasi dari contoh beberapa aplikasi yang digunakan, yang paling efektif yang mana, mengingat kadang pembelajaran yang harus disampaikan panjang atau lama, dan ketika diupload lama juga. Terima kasih. Monggo untuk Ustazah Sofi mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Mau Ustazah Sofi mic-nya dinyalakan dulu guys. Wah, kan. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ustazah Muji Rahayu. Jadi kait durasi ya yang kira-kira itu lebih nyaman digunakan yang mana gitu. Jadi kalau mungkin untuk yang paling nyaman digunakan untuk yang sebelumnya belum pernah bikin video, mungkin tadi bisa menggunakan ini ya, bikin presentasinya itu di PowerPoint, kemudian untuk rekamannya kalau ingin menambahkan gambar itu pakai Screencast-O-Matic tadi. Cuman kan tadi terbatas 15 menit. Nah, selain Screencast-O-Matic itu kita juga bisa merekam pakai di aplikasi dari extension-nya Google itu juga sebenarnya ada itu untuk merekam seperti Screencast-O-Matic, itu juga sederhana aplikasinya, cuman ini tadi tapi
saya nggak sempat membuatkan tutorialnya, mungkin nanti lebih lanjut saya bisa menyediakan tutorialnya, itu waktunya nggak terbatas 15 menit gitu. Jadi bisa mau sepanjang apapun bisa. Nah, memang kelebihannya, kalau kekurangannya itu, kalau upload video kan bakal lama. Nah, kalau maaf, yang biasa pakai screencast Omatic Ustazah Isnah ya? Iya. Iya. Biasanya bisa disimpannya ke format MP4 aja. Iya. Atau ada format lain? Ke MP4, kemudian format AVI kayak gitu. Oh ya, jadi kalau ingin formatnya itu nanti diuploadnya itu lebih cepat, artinya kalau pengen upload lebih cepat kan berarti filenya harus kecil aja. Itu bisa dicoba gunakan yang formatnya itu .webm, WEBM. Nah itu udah bisa diupload ke YouTube dan itu nanti besaran besaran filenya itu berapa MB-nya gitu, dia bisa lebih kecil, lebih kayak lebih terkompres, cuman nanti gambarnya itu dia tetap sama kayak MP4 kayak gitu. Cuman nanti kekurangannya itu dia kalau misal tidak diupload ke YouTube, dia hanya bisa dibuka dengan GOM player kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk video pembelajaran tadi tetap kembali yang paling sederhana, untuk yang benar-benar sebelumnya belum bikin bisa pakai PowerPoint dan merekamnya itu pakai screencast Omatic gitu. Nah, kalau misal jadinya sepotong-sepotong ya nanti bisa digabungkan dengan aplikasi lainnya, tapi jadinya banyak menggunakan aplikasi kayak gitu. Kalau untuk ya sih paling sederhana itu sih Ustazah Muji Rahayu. Mungkin mau ada tambahan lagi nggak? Cukup jelas nggak dari jawabannya? Izin mau menambahkan ya Ustazah Safi? Iya, boleh. Okay. Kalau berdasar dari pengalaman saya, memang menggunakan screencast ini dibanding dengan, kalau saya kan menggunakannya pernahnya screencast sama KineMaster. Nah, menurut saya yang paling mudah itu ya memang screencast ini. Terus untuk screencast ini nanti untuk hasil videonya itu juga besar memorinya itu jauh lebih kecil dibanding pakai KineMaster. Jadi nanti untuk proses upload dijadikan videonya itu nanti juga tidak membutuhkan waktu lama. Terus untuk pembelajaran yang membutuhkan durasi lama gitu karena mengingat yang akan kita ajar gitu itu kan santri-santri yang mungkin usianya TK dan SD gitu ya. Nah, untuk video pembelajaran itu paling enggak tuh mungkin pembuatan videonya tuh minimal 5 sampai 10 menit itu aja udah cukup. Soalnya kalau misalnya untuk anak seusia TK dan SD biasanya kan kalau cuma melihat video kadang kan bosan gitu. Jadi mungkin jika materi yang disampaikan itu banyak, bisa nanti materinya itu dibuat subbab-subbab gitu loh. Jadi nanti mungkin ini nanti tentang tahsin bagian pertama, terus nanti video selanjutnya dengan durasi yang tidak terlalu panjang seperti itu. Terima kasih. Iya begitu. Jadi mungkin memang kalau untuk anak-anak itu mereka bakal lebih tertarik ke game daripada lihat video pembelajaran pasti ya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibuat potongan-potongan sedikit-sedikit boleh satu subbab tadi seperti yang dikatakan Ustazah Isna gitu. Ya seperti itu. Okay. Untuk Ustazah Muji Rahayu cukup terjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau sharing bersama Ustazah Safi dan kita semua di sini. Untuk yang mungkin tadi baru belum sempat untuk presensi itu bisa klik link presensinya di room chat untuk para peserta ustadz dan ustazah sekalian, monggo bisa mengisi presensinya. Juga untuk link video tutorialnya juga sudah kita share ya di grup, nanti bisa
lihat sendiri untuk versi fullnya. Ustazah Safi, ini ada pertanyaan lagi dari Ustazah Vivi. Bagaimana kalau hasil video tersebut diunggah di YouTube, memang awal mengunggah lama, tetapi pas akan kita share sewaktu-waktu kan cepat? Ya, jadi untuk memang kalau mengunggah video di YouTube tadi kan memang pas awalnya lama kayak gitu ya. Jadi memang kelebihannya gitu. Jadi ketika kita ingin daripada mengunggah di WhatsApp gitu ya. Misal kita ada grup pembelajaran di WhatsApp dengan santri-santri kita. Misal kita sekali upload gitu hari ini. Terus besok ada yang menanyakan lagi, Ustazah kemarin videonya mana gitu. Kita kan harus upload berulang-ulang, tentunya itu akan memakan waktu yang lebih lama. Berbeda kalau kita upload di YouTube. Jadi nanti kalau misal ada yang perlu lagi, misal ada yang belum menyimak ataupun tertinggal menyimak video, nanti kita tinggal share aja linknya dari YouTube. Nah, itu akan lebih memudahkan kayak gitu untuk daripada mengupload berkali-kali yang tentunya nanti juga jadi lebih memakan banyak kuota kayak gitu dan memerlukan kuota yang lebih tinggi juga kayak itu. Berbeda kalau kita sekedar nge-share linknya kayak gitu. Ya, ini jadi mungkin tapi pas akan kita share kan waktu kan lebih cepat gitu. Jadi kayak memang ada kekurangan dan kelebihannya kayak gitu. Mungkin di awal-awal itu memang kekurangannya jadi lama harus bersabar gitu ya ketika mengupload, tapi nanti kelebihannya dia lebih fleksibel untuk diakses sewaktu-waktu. Jadi kedepannya ketika kita ingin menyampaikan materi yang sama, misal ingin mengadakan ujian gitu, nanti kita tinggal ngasih linknya aja gitu. Kalau ingin belajar kembali bisa di link materi tentang ini, di linknya ini, materi tentang ini, linknya ini, kayak gitu. Jadi lebih aktif untuk jangka panjang ketika kita menguploadnya lewat YouTube, seperti itu. Ya, itu tadi ya jawabannya untuk Ustazah Vivi. Karena sekali lagi ya, untuk pembelajaran secara online itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rimul kan kita membutuhkan 4O gitu ya, seperti tadi uang, otot, terus ada otak dan other gitu ya. Karena kita menggunakan secara online kan kita tetap harus menggunakan wifi mungkin, kuota, dan mungkin memang biayanya lebih banyak daripada kita pembelajaran secara offline seperti itu, dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama mungkin pada saat kita mau upload video, mungkin koneksinya agak lambat, jadi kita harus lebih bersabar meluangkan waktu lagi seperti itu. Ya, selanjutnya atau mungkin sambil menunggu pertanyaan lainnya mau di-share yang screencast ometic Ustazah. Jadi biar kan ini yang mungkin saya juga belum lama dengar sih ini, jadi mungkin banyak yang belum familiar juga, tapi padahal sebenarnya penggunanya praktis ya. Jadi mungkin bisa kita sambil share kali ya. Iya, boleh. Oke. Monggo Ustazah Sofi. Ini yang pembuat tutorialnya adalah dari Ustazah Isna sendiri yang hari ini menjadi moderator. Udah nampak ya videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tentang Screencast-O-Matic ini. Jadi Screencast-O-Matic adalah perangkat lunak atau aplikasi yang biasa digunakan untuk merekam segala aktivitas yang ada di layar komputer. Nah, nanti untuk hasilnya itu biasanya berupa gambar dan juga suara. Aplikasi ini juga hanya bisa digunakan untuk PC atau laptop ya. Jadi kalau misalnya menggunakan HP seperti itu nanti ada aplikasi lain Screencast-O-Matic. Nah, untuk Screencast-O-Matic ini dalam penggunaannya ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Gitu ya. Jadi untuk beberapa kelebihannya yaitu aplikasi ini gratis. Meskipun ada juga yang berbayar, tapi untuk aplikasinya sendiri yang disediakan secara gratis sudah cukup sudah cukup bagus gitu loh untuk digunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, kemudian programnya kecil dan enteng, jadi tidak akan memberatkan laptop. Ini tidak bisa tengah. Maksudnya jadi nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, pertama untuk yang belum tersedia aplikasi Screencast-O-Matic di laptop ini, yang pastinya pertama harus mendownload aplikasinya dulu.
Nah, di downloadnya itu secara gratis nggih. Itu bisa melalui link sudah berhasil untuk mendownload aplikasinya dan juga sudah terinstall ya. Jadi nanti kita tinggal membuka screencast Omatic-nya. Kita coba buka dulu ya. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini untuk mengambil screenshot atau tangkapan layar, jadi nanti hasilnya cuma berupa gambar. Kemudian yang ini untuk merecord layar. Nah, karena kita akan membuat video pembelajaran, jadi nanti yang kita gunakan yang ini ya, yang untuk recorder. Jadi nanti tinggal kita klik, tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini di pojok kanan atas ini untuk tampilan dari video kita nanti. Ini ketika kameranya diaktifkan, jadi nanti video kita akan muncul di sini. Nah, ini untuk pengaturan jenis recordnya. Buat ini yaitu kalau kita ingin menggunakan layar dan juga kamera, kemudian webcam ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti yang muncul adalah video dari kameranya ya. Kemudian ini untuk screen. Jadi nanti kameranya itu nonaktif. Jadi yang terekam hanya yang muncul di layar kita aja. Nah, biasanya untuk video pembelajaran itu yang sering kita gunakan yaitu yang both, yaitu yang layar dan juga yang webcam. Nah, ini sudah ada keterangannya ya, untuk maksimal waktunya itu 15 menit. Kemudian ini untuk ukuran hasil videonya. Nah, ini tanda bahwa suara kita nanti akan masuk gitu. Kemudian di sini ada tombol record. Nah, kalau materinya yang akan kita gunakan sudah siap ya, misalnya ini PPT kita yang akan kita gunakan sudah siap, kemudian kita bisa memastikan bahwa tampilan kamera kita itu tidak akan menutupi materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini juga bisa dipindah-pindah, misal mau ditaruh di pojok bawah atau pojok kiri atas juga bisa ya. Ini terserah mau ditaruh di mana. Kemudian kalau misalnya semua sudah siap, tinggal kita klik record yang ada di pojok kiri bawah ini. Kita klik. Tunggu 3, 2, 1. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya record menggunakan screencast Omatic ini sedang berlangsung. Nah, nanti kita bisa sambil menjalankan materi yang akan kita sampaikan seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti kita bisa klik kembali tombol merah yang ada di pojok kiri bawah ini ya. Ini kita klik kembali. Ya. Nah, nanti ini adalah hasil dari durasi video yang kita buat. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa klik done seperti ini. Nah, akan ada pilihan, kita bisa mengedit videonya terlebih dahulu atau kita juga bisa langsung menyimpannya. Nah, misal mau memastikan, kita bisa nih edit videonya dulu. Kita klik. Ya, nanti bisa kita edit ya seperti ini. Nah, untuk pengeditannya ini, jika menggunakan screencast Omatic ini, kita hanya bisa mengeditnya itu bagian depan atau bagian belakangnya. Jadi nanti kita memotong bagian depan ini dengan cara ditarik aja seperti ini. Kemudian kalau mau yang bagian belakang juga sama, ditarik seperti ini, menyesuaikan bagian mana yang akan kita hilangkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan screencast Omatic ini, memang kita nggak bisa kalau mau mengedit yang bagian tengah-tengah. Jadi harus benar-benar videonya itu yang kita buat dari awal sampai akhir itu harus benar-benar sudah fix videonya gitu. Nah, kalau sudah selesai pengeditannya, kemudian kita bisa langsung menyimpan videonya. Save as. Nah, ini untuk tipenya, untuk hasil yang video, yaitu kita sudah pilih yang MP4 ya, untuk sesuaikan. Kemudian kita klik publish. Kemudian kita tunggu videonya untuk jadi sampai prosesnya 100%. Oke, kalau sudah tanda centang hijau seperti ini, berarti video kita sudah jadi. Kemudian kita klik John. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya di file yang sudah kita pilih tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Ya, jadi seperti itulah cara membuat video pembelajaran menggunakan screencast Omatic. Video tutorial ini bisa membantu untuk para ustadz dan ustazah untuk
mengembangkan video-video pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran di TPA masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, itu tadi ya sedikit tutorial untuk pembuatan video menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Semoga bisa memberi sedikit gambaran gitu untuk para ustadz dan ustazah mengenai seperti apa sih aplikasi Screencast-O-Matic ini sendiri. Nah, untuk acara selanjutnya, kegiatan pelatihan ini kan akan kita laksanakan selama 2 hari ya. Jadi insya Allah besok juga masih ada. Nah, dalam pelatihan kan nanti kurang lengkap kalau misalnya tidak ada penugasan. Jadi nanti kepada para peserta nanti kami mohon untuk berlatih membuat video bisa menggunakan memilih dari 4 aplikasi yang sudah tadi disampaikan oleh Ustazah Sofi gitu ya. Jadi nanti bisa menggunakan PPT, KineMaster, Canva ataupun Screencast-O-Matic. Nah, untuk penugasannya sebentar saya coba presentasikan ya. Semoga bisa. Sudah masuk ya? Sudah, Us. Oh, oke, siap. Jadi untuk para ustadz dan ustazah pada acara pelatihan video ini nanti ada praktik pembuatan video. Nah, jadi nanti dengan tema tajwid, yaitu tentang hukum tanwin non sukun. Nanti para ustadz dan ustazah bisa memilih materinya mau yang seperti apa. Kemudian batas pengumpulannya yaitu Minggu 11 April 2021. Terakhir pengumpulannya pukul 23.59 ya. Nanti untuk videonya bisa dikirim via email di tpa.mtajogja234@gmail.com. Nah, nanti subjeknya yaitu judul video dan juga asal cabang. Nah, isinya nanti daftar tim penyusun, nama lengkap. Nah, ini juga ada nanti bisa menghubungi mentor-mentornya untuk masing-masing aplikasi yang digunakan. Nanti misal dari cabang Semanu mau menggunakan aplikasi PPT seperti itu, nanti misal ada yang perlu ditanyakan atau mungkin belum jelas, bisa menghubungi para mentor ini di nomor ini ya. Untuk PPT-nya kepada Ustazah Ratri, untuk screencast-nya kepada saya sendiri, Canva kepada Ustazah Sofi, dan juga untuk yang KineMaster kepada Ustazah Sekar. Nah, untuk teknisnya nanti setiap peserta dipersilakan memilih aplikasi pembuatan video sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Nanti misalnya lebih mudah, saya ingin mencoba menggunakan PPT atau mungkin ada yang penasaran ingin mencoba pakai KineMaster, itu juga boleh sesuai kesanggupannya masing-masing ya. Itu juga boleh kelompok maupun individu. Misalnya satu cabang ada 2 atau 3 pengajar mau membuat satu video saja, itu juga boleh. Kemudian nanti harap menghubungi mentor jika ada kesulitan. Nah, untuk video pembuatannya nanti insya Allah akan ada penilaiannya juga. Nanti kriteria penilaiannya meliputi kejelasan, kesesuaian, kreativitas, dan juga kejelasan audio. Seperti itu. Nah, demikian untuk teknis pembuatan video. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait teknisnya? Atau sudah cukup jelas ya? Teknisnya seperti apa? Halo. Ya. Ini mau tanya. Oke, monggo. Soalnya kan ini untuk Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya. Cara pembuatan video. Sebentar, untuk bagaimana? terlebih dahulu ya.
Yang lainnya membuat di mute dulu. Nggak disuruh ngomong. Nyambung. Ustazah, pembuatan videonya harus original kita yang bikin atau bisa penggabungan ngambil dari YouTube? Untuk videonya gitu ya, mungkin kalau mau menggunakan video yang dari YouTube itu nanti boleh bisa dimix dengan sebenarnya video pembuatannya sendiri gitu, supaya nanti kan juga ada praktek dari ustazah sekalian gitu dalam pembuatannya seperti itu. Kalau untuk bahan-bahannya itu nanti boleh diambil dari internet, boleh. Bahan-bahannya boleh. Bahan-bahannya boleh diambil dari internet. Tapi kami harapkan juga nanti kalau misalnya mau ngambil potongan video dari YouTube, nanti juga dari ustazah sekalian juga membuat videonya gitu. Ya, maksudnya ngambil gambarnya saja dari internet, tapi nanti untuk menyampaikan dan menjelaskannya memakai suara sendiri. Oke, boleh. Monggo, boleh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Monggo. Sudah cukup jelas nggih untuk pembuatan videonya? Oke, monggo. Untuk ini Ustazah, teknik pembuatannya itu, apakah itu semacam animasi atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Itu nanti karena ini bentuknya latihan ya, itu nanti monggo menyesuaikan. Kalau misalnya Ustadz mau membuat video tentang animasi, nanti kan bisa menggunakan berarti KineMaster seperti itu, atau mungkin pakai Canva, itu monggo. Kalau misalnya tidak perlu pakai animasi, pakai yang cukup slide saja, pakai PowerPoint, boleh. Itu jadi menyesuaikan dengan kesanggupan dari para pengajar sekalian, seperti itu. Ibu? Untuk yang itu tadi, tolong diperjelas Ustadz tentang materinya yang harus dikerjakan itu tentang tanwin dan nun sukun itu bagaimana itu Ustadz? Oke, untuk materinya itu kan nanti tentang hukum tanwin dan nun sukun. Nah, nanti bisa milih dengan salah satu hukum bacaan saja kayak gitu. Jadi nggak harus semua tentang hukum tanwin nun sukun itu dijelaskan semua, nggak perlu gitu. Jadi mungkin nanti bisa membuat video yang dengan durasi 5-10 menit saja seperti itu, Ustaz. Jadi tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu semua materi tentang hukum tanwin nun sukun nanti dijelaskan semua, nggak perlu. Nanti mungkin bisa milih dengan salah satu saja. Ya, terima kasih sudah jelas Ustazah. Ya, sami-sami. Oke, untuk pertanyaan tentang teknis pembuatan video sudah cukup? Oke. Ya, sepertinya sudah jelas nggih. Jadi tadi materi yang kita dapatkan juga dari Ustazah Siti Sofia juga sudah sangat banyak sekali. Kemudian sudah ditampilkan juga banyak beberapa aplikasi. Nah, nanti semoga bisa memudahkan para ustadz dan ustazah untuk pembuatan video selanjutnya gitu nggih. Nah, sebelum menutup acara ini ada sesi dokumentasi. Jadi mohon untuk seluruh peserta gitu nggih bisa menyalakan kameranya, bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi dari kami. Oh ya, tambahan sedikit Ustazah Isna. Monggo. Jadi nanti mungkin apabila ada
peserta dari pelatihan di sini itu belum join grup, nanti bisa join grup ya. Nanti linknya akan ditambahkan di linktree linktr.ee/tpa/mta/diy. Nanti ini bisa nanti bisa bergabung di situ. Selain itu juga nanti ada hadiah bagi video yang terbaik ya. Jadi nanti tetap semangat semuanya Ustadz dan Ustazah dalam membuat videonya, dalam prakteknya. Nanti insya Allah akan ada hadiah spesial dari tim panitia untuk yang video terbaik seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Ustazah Safi untuk tambahannya. Ya, jadi jangan lupa untuk yang belum bergabung gitu nggih, nanti mungkin ada info-info tambahan dari kami. Itu nanti jadi mohon untuk bergabung di tim pelatihan pembuatan video seperti itu. Oke, monggo yang bisa menyalakan kameranya, yang bisa on cam gitu untuk dinyalakan kameranya. Jangan lupa untuk menyiapkan pose terbaiknya gitu nggih. Monggo yang belum menyalakan videonya mungkin. Oke, sudah. Oke, sudah siap nggih? Oke, nggih. Saya hitung nggih. 1, 2, 3. Terima kasih untuk seluruh Ustadz dan Ustazah. Monggo untuk boleh pakai on cam, boleh dengan tidak gitu nggih. Acara selanjutnya yaitu ada beberapa pengumuman terkait rangkaian kegiatan intensif Ramadan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Khonitah. Ustazah Khonitah. Monggo. Ya, terima kasih Ustazah Isna untuk waktunya. Baik, ini ada pengumuman sedikit khusus untuk teman-teman pengajar dan koordinator TPA/MTA/DIY. Setelah pelatihan ini akan diadakan agenda intensif Ramadan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk itu akan diadakan meeting para pengajar dan koordinator TPA/MTA/DIY untuk menyampaikan materi dan teknisnya. Untuk waktunya akan segera kami kabarkan. Oke, gitu aja Ustazah. Terima kasih untuk Ustazah Khonitah. Untuk seluruh Ustadz dan Ustazah pengajar TPA MTA yang di seluruh Indonesia, alhamdulillah kita sudah sampai di acara terakhir yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus MTA Perwakilan Yogyakarta, kepada Ketua Forkom MTA TPA/DIY, kemudian terima kasih juga kepada pemateri kita, Ustazah Siti Safiah yang telah meluangkan banyak waktu dan juga memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bisa kita terapkan, Kemudian terima kasih juga untuk para Ustadz dan Ustazah yang telah menyempatkan hadir gitu dalam acara pelatihan ini. Semoga bisa menambah semangat kita untuk terus memajukan TPA di MTA khususnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.